Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal saleh menjadi sempurna. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur dan haru, hari ini kita berkumpul dalam majlis Al-Qur'ani untuk menyaksikan khataman Al-Quran 30 juz oleh saudara kita tercinta Al-Akh Muhammad Rafli Al-Fattah. Sebuah perjalanan yang lahir dari keikhlasan, tumbuh dari diam, sunyi dan ujian, hingga hari ini berbuah kemuliaan. Kini marilah kita simak setoran terakhir hafalan Al-Quran dari Al-Akh Muhammad Rafli Al-Fattah dengan lantunan ayat penuh makna surah Al-Kahfi ayat 98 hingga 110. Kepada Al-Akh kami persilahkan dengan penuh khidmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا رحمة من ربي قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا
أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Terima kasih.
Iya, langsung ke Ustaz. Mari kita dengarkan pembacaan tajuk singkat bertema Rafli, Hafiz dari Sunyi yang paling dalam, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridhona Pane, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafli, Hafiz dari Sunyi yang paling dalam. Ia tak pernah tahu bahwa langkah kecil itu menuju kampung Quran adalah takdir dari Tuhan dalam bentuk kebetulan. Awalnya hanya mengekor tawa teman, sekedar coba-coba, tanpa niat, tanpa harap, hanya kaki yang berjalan, sementara hati tertinggal di rumah. Di tempat luka-luka lama yang masih menggantung seperti lukisan kelabu. Hari-hari di pesantren tak selalu bersahabat. Ayat-ayat datang kadang terasa asing. Hafalan menolak untuk tinggal lama di kepala. Dan ia pun mulai bertanya, apakah aku dipilih atau hanya sekedar terseret? Pernah malam-malamnya menjadi dingin sekali. Bahkan bukan karena udara, tapi karena suara hati yang berkata, tinggalkan saja, kau tak punya alasan untuk bertahan. Namun di suatu tempat, di balik dinding rumah sederhana yang sudah mulai retak, ada seorang ibu yang terus berdiri di dalam doa. Sujudnya panjang, matanya sembab, tapi tak satu pun ia mengeluh di bibirnya. Ia bukan wanita biasa.
Ia adalah perahu yang menolak karam meski badai datang tanpa henti. Ia membesarkan Rafli sendiri. Sejak sosok yang dulu mereka panggil ayah, perlahan menjadi bayang-bayang yang menjauh. Bukan karena ajal yang memanggilnya pulang, tapi karena takdir menulis cerita dengan cara yang berbeda. Ia tak benar-benar pergi, namun kehadirannya mengapur oleh jarak dan diam. Cintanya tak hilang, hanya tak lagi terlihat, seperti bulan yang kadang bersembunyi di balik awan pekat. Dan Rafli belajar bahwa tidak semua yang hilang itu musnah. Ada yang memilih untuk menjaga diri dari kejauhan meski tak lagi tinggal bersama. Sang ibu tak pernah memaksa, tapi raut wajahnya menyimpan berjuta harap yang diam. Dan kakaknya menaruh beban tak bersuara di pundak Rafli. Engkau cahaya terakhir dalam rumah yang hampir padam. Maka ia pun bangkit, membuka kembali mushafnya. Kali ini bukan untuk menghafal, tapi untuk menemukan dirinya. Satu demi satu, ayat-ayat suci pun bersandar di dalam dadanya, bagaikan bintang-bintang yang akhirnya percaya bahwa langit hatinya cukup luas untuk mereka tinggal. 30 juz pun terpatri di dalam jiwanya, bukan hanya sebagai hafalan, namun sebagai lentera hidayah yang ia peluk erat dalam diam. Kini Rafli belajar menuju gerbang baru, ranah pengetahuan yang mengubah tangis menjadi harapan, tempat ilmu dan cinta bertemu, tempat ia ingin menyembuhkan yang perih, karena ia sendiri adalah luka yang sedang belajar menjadi obat. Wahai Rafli, anak dari ribuan air mata yang dibesarkan oleh sujud dan sabar tak bernama, engkau bukan hanya seorang hafiz. Engkau adalah surat cinta yang ditulis ibumu kepada semesta. Langit akan menjadi saksi bahwa dari luka yang tak bersuara lahirlah laki-laki yang menyembuhkan dunia. Dan ayahmu entah di mana kini ia berada, mungkin diam-diam menyebut namamu juga di dalam doanya. Karena cinta kadang-kadang tak butuh hadir, cukup dirasakan dari kejauhan yang hening. Namun ketahuilah, menghafal 30 juz bukanlah garis terakhir, melainkan gerbang pertama menuju jalan para penjaga kalamullah. Engkau harus terus mengulang, menjaga ayat-ayat itu agar tetap hidup dalam hatimu. Karena Al-Quran tak hanya dihafal, ia harus dijaga dengan cinta dan sabar, dan diajarkan dengan ilmu dan keikhlasan. Berikanlah apa yang kau mampu, meski hanya satu ayat, sebab setiap huruf yang kau ajarkan bisa menjadi cahaya bagi orang yang kehilangan arah. Kampung Quran dan Bahasa Arab Al-Hidayah Sumanik, 31 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pesan dan nasihat dari pimpinan Kampung Quran dan Bahasa Arab Al-Hidayah Sumanik yang akan memberikan nasihat ruhiyah untuk perjalanan selanjutnya.
Ustaz Ahmad Kamal LC. Kami persilakan. Tafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, hari Sabtu tertanggal 31 Mei 2025, sama-sama antum menyaksikan, sama-sama ikhwah menyaksikan, bapak dan ibu, terkhusus ibunda keluarga daripada Ananda Rafli, kita sama-sama menyaksikan setoran terakhir anak kita Ananda Muhammad Rafli. Tentunya ini bukan orang yang terakhir yang menyelesaikan hafalan 30 juznya. Sudah berapa orang berganti satu dengan yang lainnya menyelesaikan hafalan 30 juz. Namun hati ini tetap merasakan bagaimana dan air mata bercucuran ketika melihat suasana seperti ini. Hati tidak bisa dibohongi. Hati yang tulus tidak bisa dibohongi. Hati yang bersih karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Ana berkali-kali menyaksikan suasana seperti ini, namun tidak bisa dibendung kebahagiaan itu. Kebahagiaan bukan karena sedih, akan tapi karena haru. Oleh karenanya apa yang kita saksikan, wala naqulu illa mimma yurdi rabbuna. Kita tidak mengatakan kecuali perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam, qala hadza min fadli rabbi. Ini semua murni karunia dari Rabbku. Rafli, antum menyelesaikan Al-Quran dengan perjuangan, dengan menahan kantuk, dengan menahan waktu tidur, dengan mengurangi waktu tidur. Kadang teman-teman yang lain bermain. Sampailah antum ujian 30 juz dan antum menyelesaikan dan setoran-setoran terakhir. Katakanlah qala hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani ashkur am akfur. Allah mengujiku, apakah aku bersyukur? Apakah aku terus membaca Quran? Apakah aku terus melantunkan Al-Quran? Apakah aku terus mengajarkan Al-Quran? Ashkur am akfur. Aku bersyukur atau kufur? Kemudian saya sampaikan kepada ibunda yang telah menyaksikan putranya, semoga hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala memakaikan mahkota kemuliaan. Juga kepada ayah, semoga Allah Subhanahu wa taala memakaikan mahkota kemuliaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hafizal Qur'an, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi." Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, ulbisa waliduhu yaumal qiyamati tajul dhau ahsanu min dhau'i syams. Orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang mana cahayanya tersebut, pada mahkota tersebut lebih baik daripada cahaya matahari. Dan para santri hafizakumullah jami'an, Anda berharap ini bukan orang yang terakhir yang duduk di depan kita. Dan Anda berharap dalam waktu yang sangat berdekatan akan ada lagi teman-teman yang menyetorkan hafalannya 30 juz, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat,
di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad atau ghibtah berlomba-lomba kecuali dalam dua hal. Nabi SAW mengatakan salah satu di antara keduanya rajulun atahullahu al-Quran, orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, fahuwa yatluhu ana al-lail wa atrafan nahar, dia membacanya di malam hari dan di siang hari. Dan kami mencatat di sini Ananda Muhammad Rafli, santri yang ke-21 yang menyetorkan hafalannya 30 juz. Saya akan bacakan siapa-siapa yang telah menyetorkan hafalannya 30 juz. Dari angkatan pertama saya akan ulangin. Yang pertama adalah Renol Maulana Hardi, kedua Naufal Izdir Mahdi, Muhammad Rafli, keempat Nafis Yudha, kelima Zaki Al-Ayyubi, keenam Adam Yunazra, ketujuh Hudzaifah, ke-8 Afif Munawwarul Huda, 9 Hafidh Salih, ke-10 Abdullah Azmi, ke-11 Tariq Al-Haqqi, 12 Dery Mahardika Putra, ke-13 Alim Pribadi, ke-14 Ziyad Mursyid, ke-15 Muhammad Rakarendra, ke-16 Farras Fawazi, ke-17 Aumahada, ke-18 Muhammad Nabil Hamdan, ke-19 Ghalib Al-Tamis Ahyan, ke-20 Muhammad Albar, ke-21 Muhammad Rafli Al-Fattah, yang mana menyelesaikan setoran terakhir pada hari ini tanggal 31 Mei hari Sabtu 2025. Ketahuilah sungguhnya ini bukan langkah terakhir, ini bukan akhir, akan tetapi ini baru permulaan. Kita menghafal faidah atau kunci, dan masih banyak ilmu-ilmu yang kita harus kejar di sana. Tentunya jadikanlah ini sebagai awal untuk menyemangati kita terus berjuang bersama Al-Quran. Ketahuilah sungguhnya apa yang kita bisa lakukan karena kita selalu dekat bersama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua terhadap Al-Qur'an. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita karena kita membaca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibundanya di tempat aja bacanya. Ibunya, kan ibunya belum. Enggak. Oke, baca sekarang. Di tempat aja. Nasihat dari ibunda tercinta kepada ibunda Al-Akhrafli, dipersilakan membaca di tempat. Kasih Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada saya. Saya dapat menyaksikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya. Kepada Ustaz yang telah membimbing Rahmat sampai dengan sabar
Saya hanya seorang ibu biasa yang membesarkan diri keyakinan dan bukan supaya bisa memberikan hadiah terbesar kepada kedua orang tua saya. Karena saya sebagai anak yang mampu memberikan hanya bagi kedua orang tua saya. Makanya dengan rahmat saya berharap, sangat berharap untuk masuk ke sini. Apa memberikan terbesar kepada orang tua saya yang bisa saya berikan. Oh, sebenarnya saya tidak bisa berkata banyak-banyak. Hanya mengucapkan terima kasih kepada kami. Mengharapkan balas jasa. Tapi dia anak soleh tidak pernah orang tuanya mengharapkan balas jasa. Anaknya dapat dibanggakan dunia dan akhirat. Allah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz yang telah berhijrah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara khataman telah sampai pada penghujungnya. Namun, perjuangan belum selesai. Al-Quran harus terus diulang, dijaga, dan diajarkan semampunya. Dan semoga Allah mudahkan pula cita-cita sang kakak yang sedang digantungkan pada langit doa. Kini, mari kita siapkan hati dan tubuh untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Sebagai penutup akan dilaksanakan foto bersama keluarga. Untuk mengabdikan momentum mulia ini kepada keluarga besar Al-Akh Muhammad Rafli Al-Fattah, kami persilahkan untuk bersiap ke depan.